Loading. Just. Panggilan ini kini direkam. Baik, kita mulai ya kelas virtual kita malam ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin bertanya bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Baik, Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jangan lupa ya kesepakatan kita kalau saat kelas Jimit sudah on, jadi kakak-kakak semua on cam ya. Nah, di dalam tampilan ini yang saya perlihatkan, kita kembali ini di modul 1.1. Ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi ini mereview lagi. Dan tatap maya ini adalah tatap maya yang ketiga. Tatap maya 3 kuatkan pemahaman 2. Jadi ini intinya pembelajaran kita malam ini adalah berefleksi. Saya mulai lagi error. Saya ulangi lagi, ini adalah kesepakatan bersama. Karena memang itu adalah satu keharusan bahwa kita sebelum memulai pembelajaran, baik lewat virtual maupun luring atau pembelajaran yang kakak-kakak laksanakan di dalam kelas, awalilah pembelajaran di kelas itu melalui kesepakatan kelas. Nah, jika kesepakatan kelas itu sudah dibentuk, dan itu akan jadi satu nilai keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu, peserta didik itu akan tahu ketika pembelajaran sudah dimulai, jadi anak-anak itu tahu, oh ini sudah disepakati sebelum kita belajar, Pak Guru atau Ibu Guru sudah membuat kesepakatan kelas bersama, bahwa dalam pembelajaran anak-anak harus aktif, anak-anak tidak boleh bersenda gurau, tapi mencermati apa yang akan disampaikan oleh guru agar pembimbingan nanti pada pembelajaran itu lebih terarah. Bukan berarti anak-anak ini kita larang untuk melakukan aktivitas lain ya. Itu ada saat-saatnya. Misalnya pada saat kita membagi kelas menjadi beberapa kelompok, maka kita buka diskusi. Ada diskusi mandiri, ada juga ya yang mewakili kelompok. Jadi di situ yang akan dinilai kolaborasi mereka, kerjasama mereka dalam tim. Dalam satu kelompok itu seperti apa. Jadi observasi kelas, gurunya melakukan asesmen terus. Mana siswa aktif, mana yang kurang aktif, mana yang hanya bermain, tidak fokus pada pembelajaran. Jadi pada saat menemukan ada siswa yang seperti itu, ya berarti kita beri perhatian khusus. Itu namanya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka asik pada dunianya. Tapi bukan berarti gurunya melarang. Karena memang pembelajaran mereka itu lebih mengarah pada pembelajaran diferensiasi yang gayanya itu adalah gaya kinestetik. Bahwa anak itu bisa belajar dengan gaya seperti ini. Dia tidak bisa diam. Tapi intelektualnya jalan. Dia ketika diajak refleksi, umpan balik dengan guru, dia bisa menjawab. Tapi memang gaya belajarnya itu seperti itu. Jadi gaya belajar yang dititipkan dalam diferensiasi itu gaya belajarnya ada siswa yang suka belajar lewat audio, ada siswa yang suka belajar lewat video,
Tapi ada juga siswa yang gaya belajarnya itu yaitu kinestetik, tidak bisa diam. Biasanya saya sering melihat, bahkan saya sempat memberikan pencerahan ya pada rekan-rekan guru ketika saya lihat gurunya sudah emosi sudah naik. Jadi sasarannya siswa yang tidak bisa diam, emosi guru naik, imbasnya peserta didik ini ya dihukum karena tidak bisa diam. Nah, itulah gunanya kita mengembangkan diri, kita ikut pelatihan. Setiap kegiatan program yang dilaksanakan secara nasional oleh Kemendikbudristek, tujuannya tidak lain adalah untuk mengembangkan potensi guru itu agar lebih mumpuni. Bahwa tidak semua anak harus kita kategorikan sama. Nah, di situ lagi terselip kata komando ya. Gurunya menginstruksikan anak-anak semuanya diam, tidak ada yang ribut. Boleh mengingatkan, tapi jangan sampai memberi hukuman. Karena dalam hukuman itu, kakak-kakak, biasanya anak-anak yang kita hukum, mereka akan diolok-olok oleh temannya. Jadi, apa yang terjadi pada diri anak itu sebenarnya? Kejadian yang dia rasakan tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan adalah apa? Satu yang dia rasakan, psikologisnya terganggu. Jadi jangan heran terjadi pembulian di mana-mana. Ini penguatan ya, saya beri penguatan. Jadi saya bukan mau menggurui, mohon maaf kakak-kakak, tapi kita di kelas virtual ini kita saling berbagi. Bukan berarti Kak Fasil ini orangnya hebat, lebih banyak ilmu, tidak. Saya sama dengan kakak-kakak. Karena kapasitas kita tentang pedagogik kita sebagai guru itu rata, tidak ada yang beda-beda. Jika seseorang itu tidak punya nilai predikat pedagogiknya maksimal, tentu dia tidak lolos jadi seorang guru. Tidak bisa diangkat jadi seorang ASN. Tapi bukan berarti saya mengenyampingkan, saya memandang sebelah yang honorer. Tidak seperti itu, saya juga berangkat dari honorer puluhan tahun malah. Karena ilmu ini saya kolaborasikan antara ilmu Fasil, PKG PJOK, dan ilmu guru penggerak. Ini saya adopsi dua-duanya, saya kolaborasikan dan saya bagi untuk kakak-kakak. Jadi di dalam kelas itu kita harus memberi ruang bagi peserta didik. Jangan menghukum mereka, memberi komando pada mereka. Semuanya harus diam. Pada saat Pak Guru lagi menjelaskan, semuanya tidak boleh bercerita. Semuanya harus begini, semuanya. Wow. Itu adalah satu pembelajaran yang bagaimana ya, kayak sistem anarkis ya, mengintimidasi siswa itu, dan itu sangat tidak reflektif ya. Anak-anak itu biasanya mereka ingin bertanya, Ibu saya suka bertanya Bu, tapi takut karena sering ditekan oleh guru. Pokoknya nanti Pak Guru bilang boleh bertanya, baru boleh bertanya. Waduh, Pak gurunya seperti itu ya. Jadi anak ini ingin bertanya karena sudah ada penekanan lebih dulu, walau ada kognitif yang dia miliki di dalam intelektualnya dia ingin dia kembangkan, dia salurkan pada guru itu, dia jadi takut karena guru ini sudah menekan terus. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, semua harus diam. Jadi pahami, beruntunglah, bersyukurlah kakak-kakak yang masuk kelas virtual ini menjalani pendidikan PKG PJOK ini selama 3 bulan ini dapat meningkatkan kompetensi kakak-kakak di sekolah. Pengembangan diri kita bagaimana menjadi seorang guru yang hebat. Seorang guru yang hebat itu kakak-kakak bukan berarti dia jago presentasikan ini. Sampai anak-anak ini cepat mengerti sama, bukan seperti itu. Guru yang hebat yang pertama adalah guru yang selalu dirindukan peserta didiknya. Kapan Ibu guru itu mau masuk? Kapan Pak guru itu mau masuk di kelas ini? Dia cuma di kelas sablat terus. Ada anak-anak seperti itu kakak. Mereka rindukan sosok guru itu. Kenapa mereka rindukan? Karena mereka suka dengan gaya belajar yang disajikan oleh guru itu. Tidak ada penekanan, memberi kebebasan ruang anak-anak untuk mengeksplor apa yang mereka miliki. Mereka diberi ruang untuk bersuara, memilih sesuai pilihan mereka sendiri. Tapi semua itu kan ada
ada alur-alurnya ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan buat kakak-kakak bahwa kita sebagai guru ini hanyalah sebagai fasilitator mereka, membawa mereka, menghantarkan mereka, menuntun apa yang sudah ada pada diri mereka. Ini sekilas ya, karena slide ini hanya sedikit, hanya 1 JP kita malam ini. Saya bagi sedikit tips guru penggerak. Memang acuannya adalah latihan kepemimpinan. Bagaimana seorang guru itu bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran, pemimpin dalam satuan pendidikan. Yang diawali dari memimpin kelas dulu, kemudian memimpin satuan pendidikan. Itu acuan dasar pelatihan guru penggerak. Jadi yang saya dalami selama 6 bulan, bahkan bukan 6 bulan ya, sampai 9 bulan kalau dihitung. Kami itu memang digodok, bukan kaleng-kaleng itu guru penggerak. Jadi di situ kita itu diberi selalu diingatkan oleh fasilitator, instruktur, begitu pula pengajar praktik, bahwa kita itu bersama peserta didik, kita harus tahu, kita masuk dalam dunia mereka. Kita masuki dunia mereka. Jangan ada pemisah, kayak jurang pemisah atau dinding pemisah antara ini guru, ini peserta didik. Sebenarnya peran guru itu menjadi fasilitator bagi mereka, bimbing mereka, tuntun mereka ke arah yang lebih baik. Karena menurut filosofi KHD, kakak-kakak, bahwa pendidikan itu adalah yang mengajarkan bagaimana seorang guru itu bisa memimpin, membimbing, menuntun anak-anak ini mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan mereka, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, itu sudah digarisbawahi. Bagaimana cara guru itu membawa mereka ini agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dalam kalimat itu terselip bahwa pembelajaran harus buatlah senyaman mungkin. Buatlah pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berkesan bagi mereka, bermakna bagi mereka. Bukan berarti pembelajaran ketika anak-anak pulang, mereka cerita ke orang tuanya, Kekeng malas belajar PJOK ini hari, pasti ke orang tuanya bertanya, kenapa nak? Bagaimana Pak Guru marah-marah terus, orang tidak boleh begini, orang suka main basket, dia bikin kartu yang begini. Orang tidak suka. Pasti kan ada orang tua bertanya, kenapa kau tidak suka? Sampai tangan sakit. Atau beginilah, saya tidak mampu mau lompat tinggi-tinggi, baru dia mau nilai. Ya ini kan, maksudnya yang bisa kita adopsi, kita tampung, kemudian kita analisis, kita evaluasi diri kita. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. Jadi antara PKG PJOK dan pembelajaran guru penggerak itu memang acuannya beda, tapi sama-sama merdeka belajar yang kita bahas. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke ya, saya next. Selamanya ingatkan kakak-kakak setiap memulai pembelajaran di kelas atau di luar kelas, ingatkan kesepakatan agar anak-anak itu tidak lupa dengan apa kesepakatan yang sudah disepakati sebelum pembelajaran bersama guru. Dan itu akan menjadi satu nilai kebajikan secara universal bagi siswa itu. Berarti orang sudah sepakati kalau belajar harus tertib. Nah, di dalam kata tertib itu kan banyak, ada disiplin positifnya, ada macam-macam ya. Oke, ini saya awali kesepakatan. Dengan ini menyalakan kamera pada saat on ya. Kita pada saat on proses pembelajaran virtual ini. Kemudian mematikan mikrofon ketika ada orang lain yang lagi presentasi. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat sebagai diskusi umpan balik kita. Kemudian kita sama-sama merefleksikan lewat presentasi mandiri kah atau kelompok. Kemudian klik raise hand apabila ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu atau berbagi pengalaman. Dan yang terakhir, gangguan teknis itu adalah hal yang wajar ya, karena kita belajar secara daring, bukan luring. Luring nanti ada waktunya. Saya next. Tujuan
tujuan dari pembelajaran malam ini, yaitu yang pertama, tujuan secara luas adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Ini yang harus kakak-kakak titipkan dalam ranah kognitif kita ya, intelektual kita, bahwa tujuan saya ini harus begini, saya harus mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK ini, yang bukan berpusat pada guru, melainkan berpusat pada murid. Dan buatlah pembelajaran itu senyaman mungkin, seefektif mungkin, bermakna, memberi kesan bagi anak didik saya, menyenangkan dan refleksi, sehingga mereka merindukan sosok guru yang mereka favoritkan. Kemudian capaian akhir pelatihan. Yang pertama, ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini sering diingatkan tujuan akhir pelatihan. Harus bersikap reflektif. Reflektif itu adalah bagian-bagian refleksi yang kita lakukan. Analisis-analisis kita terhadap kinerja kita selama ini, evaluasi kita identifikasi di mana kelebihan saya, di mana kelemahan saya, apakah saya harus belajar dengan senior lagi, apakah saya harus minta petunjuk dari pimpinan saya, setidaknya untuk sharing, berbagi sebagai referensi ya, menambah pengetahuan. Tapi di sini tempatnya PKG PJOK ini adalah dasar ya. Jadi kakak-kakak, marilah kita bersyukur diberi peluang untuk belajar walaupun dalam kelas daring. Setidaknya ilmu ini sangat bermanfaat kakak-kakak. Mungkin beda ya dengan yang kita tempuh di fakultas. Kalau di sini khusus memang spesifiknya ke PJOK, bagaimana sikap seorang guru yang reflektif itu. Kemudian ini adalah tujuan capaian pembelajaran secara khusus dalam modul. Kalau tadi tujuan luas, kemudian ada capaian akhir pelatihan. Nah, di slide yang ini adalah tujuan pembelajaran secara khusus dalam setiap modul yang harus wajib kakak-kakak pahami, kakak-kakak pelajari. Disitulah kita berefleksi dengan modul itu. Sebelum kita berefleksi bersama rekan-rekan lainnya, nah kita refleksikan dulu diri kita lewat modul. Nah ini ada kalimat ya, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Kalau saya kembali ke kalimat ini, refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK. Kalimat ini sebenarnya kalau kita telaah ya lebih mendalam, kalimat ini sangat menyentuh sekali untuk kita diajak berefleksi. Karena di sini terselip, di sini dititipkan kalimat paradigma. Berarti kalau kita harus masuk ke paradigma itu adalah bagaimana cara kita memandang ke depan. Itu adalah satu paradigma, bukan kita menoleh ke belakang. Ketika guru itu yang sering menoleh ke belakang tanpa melihat ke depan, maka itulah guru-guru yang ciri-cirinya itu yang sulit untuk diajak belajar bersama mengembangkan dirinya. Karena dia tidak mau melihat ke depan. Bagaimana paradigma saya, cara berpikir saya ke depan untuk merubah diri saya ini menjadi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada diri saya dengan menggunakan sistem komando. Nah, di sini yang pertama ya, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Ini kalimat yang sangat kuat sekali ya. Nah, paradigma ini yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Nah, baru di poin pertama ini sudah ditekan ini, sudah diingatkan. Pahami dulu konsep dan pentingnya melakukan refleksi itu untuk apa? Dan bagaimana hubungannya dengan keberpihakan seorang guru itu pada peserta didiknya. Kemudian yang kedua,
Paradigma yang kedua seperti apa? Untuk merubah diri guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua ini mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, dari dua hal ini yang akan dicapai oleh kakak-kakak di dalam modul. Dan harus dipahami, dipelajari secara mendalam, direfleksikan modul itu dengan diri kita sendiri. Kita mengingatnya apa yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi dari saya memahami konsep, kemudian saya berefleksi, kemudian saya hubungkan dengan bagaimana sikap saya keberpihakan kepada peserta didik. Atau malah sebaliknya, saya tidak berpihak pada mereka. Karena ego saya. Mereka harus mengikuti apapun yang saya perintahkan. Nah, dan langkah yang kedua yang ingin dicapai pada modul ini ya, kakak-kakak, implementasikan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan? Kita mulai dari menulis refleksi. Jika di slide-slide sebelumnya, di jimit-jimit sebelumnya, di modul-modul yang sudah kakak-kakak lewati, saya mengajak kakak-kakak di situ berefleksi menggunakan framework Borton dan Gibbs. Tetapi di dalam modul yang ada di LMS kakak-kakak, di situ juga kakak-kakak diminta untuk latihan menulis refleksi menggunakan refleksi lainnya. Dan ini ya faktanya. Pada saat saya menilai tugas dari kakak-kakak yang masuk terkait refleksi framework Borton dan Gibbs. Punya Karisno menggunakan framework. Punya siapa lagi ya? Kak Arman. Kalau Kak Nurdin memang dia menjelaskan framework Gibbs itu pada awal slide-nya. Tapi yang dia gunakan di bawah itu dia gunakan refleksi lain. Dan itu juga bagus ya. Jadi bukan hanya kita mendalami framework-nya saja, tapi diberikan peluang juga kakak-kakak, ayo refleksikan dengan penggunaan yang lainnya lagi. Agar nalar kita ini lebih berkembang, kita bisa menggali sedalam mana refleksi yang sangat simpel, yang sangat bagus, yang cepat, membawa saya pada perubahan diri. Ini ya. Kemudian saya lanjut. Di sini pada sesi kita kali ini yaitu peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, saya menyimak lagi ya di dalam LMS tugas yang kakak-kakak kirim. Beberapa orang menggunakan framework yang lainnya, contohnya Kak Nurin, dia mengulas balik framework Gibbs-nya, tapi dia juga menitipkan di bawah langkah-langkah refleksi yang lain yang dia lakukan. Nah, di sini ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Dianalisis kakak-kakak. Apakah saya menggunakan framework Gibbs ini atau Borton ini sudah bisa saya jadikan acuan saya untuk merubah diri saya ke arah yang lebih baik. Atau saya coba lagi refleksi yang lain. Di sini di dalam LMS ada beberapa refleksi yang disodorkan, yang ditawarkan, yang dimintakan untuk kakak-kakak mencobanya. Itu maksud dari modul LMS yang kakak-kakak pelajari. Kemudian masuk pada agenda. Agenda kita malam ini ada 2 ya. Yang pertama analisis tulisan refleksi. Jadi silahkan kakak-kakak coba dibuka file-file refleksinya yang sudah dikirimkan lewat LMS. Coba dibuka. Karena kita menganalisis tulisan refleksi kita. Kemudian yang kedua berbagi hasil analisis. Ini agenda malam ini. Jadi mereview modul dari yang pertama yang sudah kakak-kakak lewati. Kita review malam ini. Kita refleksikan kembali. Nah, jika masuk pada analisis tulisan refleksi. Ini adalah pertanyaannya ya. Sebagai pemantik dalam analisis. Ini yang pertama. Bagaimana saya menulis refleksi?
selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, diberi tanda tanya di situ. Jadi kakak-kakak disuruh refleksi. Bagaimana pembelajaran itu dari modul 1.1 sampai 1.3. Refleksi yang telah saya ikuti selama ini. Yang saya sudah uji cobakan entah framework Burton atau Gibbs atau refleksi-refleksi lainnya. Nah, kapan biasanya saya menulis refleksi? Pertanyaan kedua lagi itu. Kemudian yang ketiga ini, apa saja yang saya tulis? Nah, ini baru nomor 1, kakak-kakak sudah diajak ini. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti 1.1 sampai 1.3 dan kapan saya menulis refleksi itu? Kemudian apa saja yang saya tulis? Itu ya, yang pertama. Kemudian poin kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Nah, ditanya lagi, diadakan pemantik lagi, bagaimana ya perasaan saya pada saat saya menulis refleksi? Apakah saya senang karena saya sudah mengevaluasi diri saya sendiri, saya berbicara dengan diri saya sendiri. Ini maksud kalimat pertanyaannya ya. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, di poin kedua ini kakak-kakak diajak lagi. Bagaimana perasaannya? Kemudian apa yang muncul di pikiran saat menulis refleksi? Nah, kita pindah lagi ke poin ketiga. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, baru sampai item ketiga ini ya, 3 poin ini adalah pemantik yang harus kakak-kakak gunakan pada saat menulis refleksi, agar refleksi kakak-kakak itu refleksi yang terbimbing, terarah. Itu maksudnya diberi pemantik-pemantik ini. Jadi awalilah dari poin pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti bla bla bla. Itu ya. Jadi awali dari situ, ketika kakak-kakak mulai berefleksi, menulis refleksi setiap akhir pembelajaran, dan kalau seseorang itu ya kakak-kakak sudah terbiasa dengan menulis refleksi, insya Allah pembelajarannya untuk peserta didik itu memang nampak sekali perubahannya. Karena dia bisa mengontrol dirinya, dia tahu saya ini berada di mana saat ini. Apakah saya berada pada kompetensi saya yang lagi naik level, atau saya berdiri berpijak pada kelemahan saya selama ini, tapi saya tidak mampu memantau diri saya. Maka dibantulah dengan rangkaian kalimat pertanyaan dalam menyusun refleksi. Jadi gunakan kalimat ini, sangat membantu kakak-kakak dalam menulis refleksi. Jika kakak-kakak bingung saya mau mulai dari mana ya, saya mau tulis refleksi. Nah, ini adalah rangkaian kalimatnya. Sekarang saya masuk ke item keempat. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Nah, di dalam refleksi itu kakak-kakak ada rubrik. Dan rubrik ini termuat dalam modul di LMS. Jika kakak-kakak sering berselancar, menyempatkan waktunya untuk memahami modul, misalnya begini ya, malam ini saya baru bisa membaca karena modul ini banyak, mungkin terlalu panjang yang harus saya baca, saya pahami. Oh, saya ambil sebagian-sebagian dulu. Mungkin istirahat pertama saya bisa lanjut, atau istirahat kedua, atau nanti di rumah sore hari atau apa tidak ada jimit, saya bisa lanjutkan ini. Jadi sedikit-sedikit akan jadi bukit. Apa yang kita tanam pasti kita akan tuai hasilnya. Dan refleksi ini bukan hanya sebuah perintah, tapi memang adalah merupakan keharusan bagi seorang guru.
biasakanlah menulis refleksi. Ketika kakak-kakak maupun rekan-rekan guru lainnya bingung bagaimana cara menulis refleksi itu supaya orang tahu bahwa diri kita ini ada di mana saat ini. Nah, kakak-kakak bisa berbagi pada rekan-rekan lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas virtual ini. Silahkan dibagi kakak-kakak di Kombel. Begini, Bapak Ibu, ya, misalnya ya, cara menulis refleksi ini, coba gunakan kalimat pemantik ini. Insya Allah kita akan menemukan jawabannya. Dan ketika kita menemukan jawaban itu, maka senangnya luar biasa ya. Kita bisa merasakan bahwa, aduh ternyata selama ini saya ini belum begini. Kasihan anak didik saya, ternyata saya ini harus begini. Nah muncullah paradigma-paradigma baru yang akan membawa saya ke berpikir ke masa depan. Oh inilah paradigma baru. Ini yang harus saya lakukan. Buah dari saya rajin menulis refleksi. Jadi bukan berarti kakak-kakak itu, termasuk saya juga ya, ini untuk kita semua. Setiap hari misalnya datang ke sekolah, tepat waktu, kita mengajar sesuai dengan jadwal, kita beri materi anak-anak, kita ajarkan mereka, hanya berpegang pada buku buku guru dan buku siswa. Sudahlah kita ikuti saja alur, yang penting habis materi. Itu istilahnya kakak-kakak seperti CBSA. Catat bahan sampai habis. Ya sudah, catat bahan sampai habis. Setelah itu full catatan siswa, diberi tugas, entah orang menyontek atau apa. Ya, yang penting tugas masuk. Tanpa kita bisa mengukur kompetensi peserta didik itu, kita tidak punya waktu untuk berefleksi bersama mereka. Apa yang menjadi kesulitan mereka, apa yang mereka hadapi merupakan tantangan, apa yang mereka minati, dan apa yang mereka dapatkan hari ini setelah saya menyajikan pembelajaran ini. Dari refleksi peserta didik, kakak-kakak bisa mengukur ketercapaian pembelajaran itu dari suara mereka. Dari apa yang mereka suarakan, dari apa yang mereka sampaikan. Mereka adakan umpan balik bersama gurunya, dari situlah kita bisa berefleksi. Manakala guru memberikan umpan balik tapi pesertanya diam, peserta didiknya diam, no comment, tidak ada yang memberi sinyal, ya kita harus mereview kembali materi itu, kita kuatkan lagi. Tidak usah capek mengeluh, jangan sampai mengeluh, oh seolah-olah saya ingin jelaskan, anak tidak mengerti. Anak-anak itu kakak-kakak, peserta didik itu, capai atau tidak, tuntas atau tidak, kembali ke gurunya. Memang ada anak-anak nakal yang tidak memperhatikan gurunya, tapi bagaimana kreativitas seorang guru? Tanamkan pada mereka kesepakatan kelas dari awal, menjadi satu keyakinan bagi mereka yang menjadi nilai kebajikan secara universal. Mereka akan menyadari, kita orang ini so bikin kesepakatan dengan Pak Guru. Kalau sementara pembelajaran tidak ada yang ribut, sementara pembelajaran semua hadir secara utuh, semua aktif mendengarkan, melaksanakan apa yang diperintahkan, tapi bukan dalam bentuk tanda kutip komando. Satu perintah semua harus ikut. Tidak seperti itu. Berarti terabaikan pembelajaran diferensiasi. Kebutuhan belajar peserta didik jauh tidak terakomodir pada pembelajaran saat itu. Ya, ini penguatan dari saya kakak-kakak. Kemudian kita masuk. Ini saya lanjut ke item keempat ini ya. Tadi bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Tanyakan pada diri kakak-kakak sendiri. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Tanyakan lagi ke diri kakak-kakak sendiri. Yang mampu menjawab ada 6 item ini adalah diri kita sendiri, kakak-kakak, termasuk saya juga. Saya contohkan ya, biasanya saya selesai mengunggah misalnya video ya, video pembelajaran atau apa, saya seperti ini Jimit ya. Saya sudah upload di YouTube.
Saya putar kembali video itu. Untuk apa sebenarnya saya putar kembali video itu? Bahkan berulang-ulang kali saya putar. Saya ingin berefleksi dengan video saya itu. Ini semoga ya kakak-kakak, maksudnya kebiasaan saya semoga bisa dijadikan referensi. Jika sekiranya ini bermanfaat, silahkan. Ini kebiasaan saya ketika saya mengupload tugas, saya membuat video pembelajaran dalam bentuk aksi nyata atau apa saja dalam kanal YouTube, saya putar kembali video itu, saya tonton. Kenapa saya harus menonton? Untuk apa sih? Saya sudah publikasikan terus saya nonton. Saya ingin berefleksi. Nah, apa refleksi yang saya gunakan di situ? Refleksi saya ingin mengevaluasi diri saya. Di mana letak kesalahan saya pada pertemuan pembelajaran malam ini? Di mana pula kelebihan saya? Semoga apa yang menjadi kelemahan saya, kekurangan saya tidak akan saya lakukan lagi di pertemuan selanjutnya. Bagaimana reaksi umpan balik audiens ya atau peserta didik. Nah, itu saya jadikan referensi. Jadi bukan karena kakak sudah umpan jenis terpenuhi tugas, kirim ini aksi nyata, sudah Jo. Cobalah biasakan refleksikan kembali apa yang sudah kita publikasikan, yang kita dokumentasikan. Insya Allah kita akan menemukan satu titik manfaat yang menjadi berkah bagi kita semua. Kalau kita sering-sering berefleksi. Nah, sekarang saya masuk ke poin kelima. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, di situ kita menganalisis lagi, mengevaluasi lagi diri kita. Kita observasi sendiri diri kita. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Jadi kita berefleksi itu berbicara dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Tidak ada orang lain di dalam refleksi itu kecuali diri kita sendiri dengan peserta didik. Kemudian poin yang terakhir, yaitu yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya ini menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, di situ adalah tanda tanya yang terakhir. Kakak-kakak diajak lagi bernalar, kira-kira semua poin saya sudah laksanakan, siapa yang bisa membantu saya? Nah, di situ kakak-kakak, kalau ini GP ya, kalau GP itu kita diajak ke materi coaching. Kita coaching dengan rekan sejawat. Kita coaching dengan pimpinan. Coaching itu gunanya kakak-kakak adalah menggali potensi yang ada pada diri kita. Supervisi akademik yang sering dilakukan oleh pengawas turlap ke sekolah-sekolah, kalau yang saya ikuti pada pendidikan GP itu supervisi dalam bentuk coaching lah yang sangat bermanfaat. Bukan fokus pada kekurangan guru itu, tapi kita fokus pada kompetensi guru itu yang belum nampak. Itu yang kita gali. Itu adalah supervisi akademik yang sebenarnya. Dan sempat coaching ini ya bersama pengawas ini saya lakukan dengan beberapa kepala sekolah. Itu saya perdebatkan di ruang virtual bersama instruktur. Nah, rata-rata se-Indonesia itu memang begitu kalau coaching supervisi akademik. Nah, pokoknya mengarah ke situlah kekurangan guru. Administrasi doang. Padahal yang perlu dikembangkan itu kompetensi guru itu. Setiap guru punya kompetensi pedagogik yang mumpuni. Tapi kapan orang lain ini bisa menggali, mengcoaching dia untuk menggali kembali kompetensinya ini. Bukan menyudutkan guru itu, menyalah-nyalahkan, bukan seperti itu. Itu bagusnya coachingnya. Nah, di dalam PJOK ini kakak-kakak juga bisa coaching dengan peserta didik. Cara coaching begini ya. Ketika ada peserta didik yang mengalami kesulitan di dalam pembelajaran, dia jarang masuk, dia tidak perhatian, tugasnya pun tidak ada yang masuk, pokoknya anak ini ya sesuka-sukanya lah.
Yang penting dia duduk, tidak lama kemudian dia keluar lagi, dia tidak betah dalam kelas. Nah, kakak-kakak bisa manfaatkan coaching itu. Bagaimana caranya? Saya bagi tips ya. Caranya diundang siswanya, diajak bicara dari hati ke hati. Jika siswa itu, peserta didik itu tidak mau berbicara, bahkan sulit untuk berkata-kata, lewat teknik coaching yang dilakukan oleh guru PJOK kepada siswanya, pasti siswa itu akan terbawa. Dia akan menjadi coach ya, coach yang bagus untuk diajak berkomunikasi langsung dengan si coach. Itu ya kelebihan, keistimewaan dari coaching. Kita akan menjadi tahu peserta didik kenapa dia tidak betah di kelas, kenapa tugasnya tidak ada yang masuk, kenapa dia jarang masuk. Ya pokoknya kategori anak yang luar biasa lah. Nah dengan sendirinya peserta didik ini akan menyuarakan, oh saya ibu begini ibu, oh saya pak guru begini, di rumah tidak ada orang tua yang mau bimbing. Ya, dia akan bersuara dengan sendirinya melalui teknik coaching itu. Jadi sangat bagus ya kalau kakak-kakak gunakan teknik coaching itu di dalam penyelesaian pembelajaran. Jadi ini saya korelasikan ya PKG PJOK dengan teknik yang ada di guru penggerak. Walaupun kakak-kakak belum status guru penggerak, tapi setidaknya ada ilmunya yang bisa diserap. Saya bagi teknik coaching. Dan cobalah jangan fokus pada kesalahan murid itu. Kita tekan dia, kita marah-marahi dia, bahkan kita hukum. Nah, anak itu tidak akan sadar, dia tidak akan mengeluarkan satu statement kompetensinya apa yang dia maui. Kalau gurunya seperti itu. Tapi dengan teknik coaching luar biasa, anak itu pasti akan bersuara walaupun dia tidak biasa bercerita. Pasti dia akan berbicara dengan gurunya dari hati ke hati tanpa ada emosi. Ya. Kemudian ini saya lanjut, ini adalah link Figma, tapi kali lagi saya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, laptop saya tidak support untuk menampilkan link ini, aplikasi ini. Dan aplikasi ini bisa diganti diskusi lewat kolom chat atau presentasi langsung ya. Apa yang ditulis di kolom chat kita presentasikan, karena yang akan ditulis dalam Figma ini adalah refleksi kakak-kakak yang sudah ditulis, yang sudah dilewati dari modul 1 sampai modul 1.3. Nah, ini masuk pada slide mari berbagi refleksi. Di sini kakak-kakak fungsikan ya kolom chat seperti yang ada pada kesepakatan belajar kita bersama, memfungsikan kolom chat, fitur chat. Saya memberikan pertanyaan sebagai pemantik ya. Pertanyaan saya yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Itu ya, pemantik yang pertama. Mengapa kita melakukan refleksi? Kemudian yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Jadi kakak-kakak saya bawa ke situ. Ini slide-nya hanya sedikit ya. Jadi kita genapkan ini biar lewat sedikit ya dalam durasi 1 JP. Kakak-kakak sebagai penutup kita ya yang terakhir, silakan dituliskan di kolom chat. Kolom chat yang pertama, di sini kan mari berbagi refleksi. Jadi saya minta kakak-kakak maksimal ya. Tuliskan di kolom chat pertanyaan yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Silakan. Itu dulu ya. Silakan dituangkan di dalam fitur chat. Mengapa kakak-kakak harus melakukan refleksi? Itu dulu yang pertama. Saya beri waktu 10 menit ya. Kemudian kita masuk ke pemantik kedua.
Pertanyaannya simpel. Yang pertama, pemantiknya ini mengapa kita melakukan refleksi? Nah, ditanya itu mengapa kita melakukan refleksi. Kalau yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Berarti yang pertama, mengapa kita harus berefleksi? Mengapa kita penting melakukan refleksi itu? Itu ya maksud dari pertanyaan yang pertama dan kedua. Tapi fokus yang pertama dulu. Mengapa kita melakukan refleksi? Oke, Kak Risno sudah masuk. Karena agar kita tahu sejauh mana materi yang kita ajarkan. Ya, bagus. Kak Nurdin, mengapa kita melakukan refleksi agar supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan. Ini Kak Muhammad keluar masuk Jimmy. Kita lempar-lempar jaringan di Ponelo ini. Oke. Kak Risno, Kak Nurdin, karena agar kita tahu sejauh mana materi yang kita serta sesuai dengan faedah yang kita ajar. Alah, kasihan dia tak lempar-lempar terus ini. Oke, Kak Nurdin, mengapa kita melakukan supaya kita bisa melakukan ajar kita tentang apa yang sudah kita lakukan dan yang kita lakukan. Bahan. Bahan acuan dengan kompetensi dalam sebenarnya. Bagus, ayo yang lain, baru 2 orang. Sebentar presentasi ya. Yang lain lagi. Saya hanya minta 2 orang yang bisa presentasi, mengadakan umpan baliknya, membacakan apa refleksi yang sudah ditulis. Bagus, sekedar Fendi, mengapa kita melakukan refleksi? Nurlan, mengapa kita harus melakukan refleksi? Refleksi membantu kita mengenali kekuatan, kelemahan, nilai, dan keyakinan diri dengan lebih baik dan manusia. Bagus ya, hebat-hebat ini kakak-kakak berefleksi. Tinggal bukti fisiknya saya akan lihat di modul. Pada saat saya akan menilai refleksi, mengapa kita melakukan refleksi supaya kita bisa mengetahui sampai di mana batas
Iya, Kak Arman sudah masuk. Karena bisa membantu kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Kak Refki, dengan melakukan refleksi kita dapat memperoleh pengalaman, tindakan, dan pembelajaran yang telah dilakukan. Bagus ya, hebat-hebat refleksi ini. Sudah berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi ya, lagi 2 orang. Pak Muhammad, siapa lagi? Kak Rahmat Bauti. Oke, sambil menunggu yang 2 orang lagi, Kak Rahmat dan Kak Muhammad. Kasihan yang terlempar-lempar terus dari jaringannya yang tidak stabil. Oke, sekarang coba kakak-kakak buka fitur chatnya masing-masing. Coba saya beri waktu 1 menit. Baca ya, dibaca semua refleksi yang ada di situ. Coba dinilai mana yang refleksi yang paling bagus. Masing-masing peserta membaca seluruh refleksi. Karena di sini mari berbagi refleksi. Mulai dari punya Kak Risno, Kak Nurdin, siapa lagi yang ketiga ya, Kak Nurlan, Kak Darfendi, coba dibaca semua. Dan yang sudah selesai membaca, kemudian ada salah satu refleksi dari kakak peserta yang menarik bagi dirinya yang membaca, bahkan dia ingin bertanya atau bagaimana ya, silakan raise hand. Disebut saja refleksi siapa yang misalnya begini, Kak Arman membaca semua kakak-kakak juga ya, membaca semua refleksi yang ada di fitur chat. Kemudian ada yang menarik perhatian yang menurut Kak Arman itu refleksi menarik. Tapi kok saya masih ingin bertanya, saya penasaran atau bagaimana. Nah mungkin yang dibaca oleh Kak Arman itu punya misalnya Kak Refki. Nah bacakan chatnya Kak Refki itu. Kemudian tanyakan langsung ke orangnya. Bisa dipahami kakak-kakak? Ya silakan. Kak Risno, umpan balik pertama. Baik, terima kasih Kak. Refleksi yang akan dari hasil yang saya baca di sini, ada beberapa yang sudah masuk. Saya agak tertarik dengan refleksi yang disampaikan oleh Kak Nurlan, yang dimana refleksi itu membantu kita mengenali kekuatan, kelemahan, nilai, dan keyakinan diri dengan lebih baik, memahami siapa diri kita sebenarnya. Refleksi membantu kita memperdalam pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Nah, di sini saya agak sedikit tertarik dan sedikit mungkin agak kurang memahami terkait dengan refleksi yang tadi disebutkan, refleksi yang membantu kita mengenali kekuatan, kelemahan, nilai, dan keyakinan diri. Nah, dalam hal ini yang kita kenali ini apakah dalam bentuk kita memberikan pembelajaran di saat kepada peserta didik, atau terkait dengan nilai ini, yang nilai apa ini yang sebenarnya. Nah ini yang mungkin saya masih agak bingung, sehingganya mungkin bisa ada penjelasan yang lebih biar kita semua bisa paham. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih. Beri aplaus ya kakak-kakak. Mana emotnya? Luar biasa ya. Refleksinya Kak Risno. Mencermati ya. Kak Darfendi, silahkan sebentar ya. Kak Nurlan menanggapi ya apa yang ditanyakan oleh Kak Risno. Ya, silahkan Kak Darfendi. Tuh Kak, sahabat ini tadi. Terus Taruh bagaimana? emot sudah dapat. Cuma dapat angkat tangan itu Kak tuh. Taruh emot baru sudah dapat angkat tangan. Oh, jadi batal Mbak menanggapi refleksi Itu, teman.
Masih sebentar Atau- baca, Kak. Oh iya, silakan. 1 menit saya kasih waktu. Seru ini ya, karena hanya 1 JP, ya sudah kita habiskan dengan diskusi. Ya, Kak Nurdin, sambil Kak Darvendi membaca, silakan Kak Nurdin. Aduh loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Kak Risno tadi, saya juga sudah membaca komen-komen di kolom chat ini. Bukan komen ya, hasil refleksi dari masing-masing kakak-kakak ini, dan saya membaca punya Kak Darpendi Oli itu tentang refleksi, yaitu supaya kita bisa mengetahui sampai di mana batas kemampuan dan keterampilan kita dan bisa meningkatkan kesadaran diri sendiri. Nah, saya ingin bertanya sedikit tentang kesadaran diri ini yang dituliskan oleh Kak Darpendi. Kemungkinan di kelas ini saya juga sedikit sama tugas tambahannya dengan Kak Darpendi, karena Kak Darpendi ini juga mungkin seorang proktor di SMA 1 dan saya juga proktor di SDN 1, sekaligus tugas tambahan sebagai operator. Ingin saya sedikit sentil di sini, bagaimana apabila kita besoknya itu misalkan jadwal PJOK, nah kemudian bertabrakan dengan ada jadwal misalnya tugas tambahan itu misalnya operator atau proktor, kemudian batal lagi jadwal olahraga yang sudah kita rencanakan dengan siswa tersebut. Nah, saya minta kira-kira hal ini pernah terjadi kepada Kak Darpendi atau kakak-kakak yang lain. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada peserta didik itu dengan tugas-tugas tambahan kita itu? Dengan sudah buat janji kepada siswa kemudian tidak jadi. Nah, saya minta saran dari kakak-kakak bagaimana cara kita menjelaskan kepada peserta didik itu bahwa kita ada tugas lain dan materi PJOK ini dipending seperti itu. Saya minta penjelasan dari Kak Darpendi, kira-kira bagaimana mengatasi hal seperti itu kalau di tingkat SMA, karena saya ini di SD. Terima kasih Kak Darpendi dan kakak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Darvendi atau dipending dulu, Kak Nurlan dulu. Mana yang mau duluan? Coba resen antara Kak Nurlan dan Kak Darvendi. Saya dulu, Kak. Oh iya, silakan. Oke, baiklah. Saya akan menjawab terus menanggapi apa yang ditanyakan oleh Kak Nurdin. Kalau dari berdasarkan pengalamannya ya Kak, pengalaman tugas tambahan yang kayaknya sudah sedikit manajemennya ini, tapi termasuk di dalamnya. Untuk tugas tambahan sebagai proktor untuk kita sebagai guru olahraga, yang saya alami beberapa yang akhir kemungkinan bulan kemarin itu saya sempat masuk, saya menyampaikan hari ini saya tidak bisa masuk full, tapi saya akan berikan tugas, tapi di situ tidak ditinggal secara dibiarkan, tetapi kita di situ dibantu oleh guru BK. Kita berikan mereka tugas, bentuk baik itu mencari kalau saya kemarin saya kasih tugas itu mencari semua ukuran dari sarana dan prasarana bola basket dan
Saya tinggal kemudian dibantu, dipantau oleh guru BK. Mungkin cuma itu, apa tanggapan yang dari kakak-kakak lain, silakan. Bisa ada tanggapan lain, silakan. Bagaimana dengan Kak Nurdin? Bagaimana Kak Nurdin? Atau ada dari teman lain juga yang ingin menambahkan? Kak Nurdin, bagaimana dengan Ya. jawabannya Kak Darfendi? Sudah bisa Ya. diterima atau silahkan? Ya, terima kasih. Saya bisa menerima jawaban dari Kak Darfendi. Berarti jalan lainnya yaitu memberikan tugas kepada peserta didik. Namun ada sedikit yang mengganjal mungkin di pikiran saya, itu saya pernah memberikan refleksi juga, bukan hanya tentang diri saya, namun saya suruh siswa itu menilai diri saya, maksudnya refleksi dari siswa, bagaimana saya mengajar di kelas itu selama saya mengajar di kelas itu. Nah, siswa itu memberikan tanggapan, dorang bilang, ih tipe guru ini bakal sekasana jadwal hari Senin bu tidak jadi. Nah, mengatasi dorang punya mood itu yang saya pernah janjikan tapi tiba-tiba tidak jadi itu, itu dia itu. Sedangkan ini tingkat SD, kalau tingkat SMA mungkin kasih tugas dorang semua kerjakan tuh. Tapi kalau tingkat SD, itu beda lagi penanganannya. Ya, itu yang saya minta. Mungkin ada kakak-kakak dari tingkat SD juga di sini yang pernah mengalami hal yang sama. Mohon berbagi cara menanggulangi hal seperti itu, karena ada siswa yang moodnya bisa jadi jelek tiba di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Luar biasa ya. Beri aplaus dulu atas umpan balik ini Kak Darfendi dan Kak Nurdin. Ini Kak Masrun. Ayo kakak-kakak lainnya, siapa yang bisa menambahkan? Ini butuh masukan sekali ini ya Kak Nurdin. Mungkin dari Kak Refki atau siapa ya? Oh, yang kalau SD di sini Kak Chandra, tapi Kak Chandra ini tidak ada. Jadi hanya pengalaman. Memang ini ya begini, beda jenjang tentu beda pengalaman. Kalau pengalaman jenjang SMA, memang mereka lebih mengarah ke mandiri ya. Tinggal gurunya menginformasikan anak-anak, Pak Guru hari ini lagi sibuk ini, mungkin kalian bisa belajar mandiri ya, tinggal dibagi saja tugas, ya mereka langsung. Tapi kalau SD itu memang butuh pembimbingan langsung. Nah, ketika gurunya lagi sibuk, nah sedangkan ada gurunya dalam kelas, mereka ributnya minta ampun. Yang lain kerjakan tugas, yang lain tidak, apalagi ditinggalkan. Walaupun ada guru pengganti, ya, karena biasanya begini, peserta didik itu ada yang suka nanti gurunya yang membimbing dia dan tidak suka dengan guru lain. Karena sering saya temukan ada ya beberapa sekolah, tapi mohon maaf saya tidak sebutkan sekolahnya, gurunya itu mengeluh, bikin gahar kata ini siswa ini. Dan saya tanya, saya bilang kenapa ibu? Masa nanti DP ibu guru langsung baru dorang mau dengar? Kenapa saya ini di kelas dorang tidak mau dengar? Saya di kelas lihat kesan dorang so tidak ada semua dalam kelas. Ini SD ya. Jadi saya bilang, Caca bikin kasana game dorang supaya dorang menarik. Wah, sedangkan mau suruh duduk kata dorang so tidak mau tenang, kurang suka di luar. Ya, jadi ya macam-macam model ya pengalaman yang dihadapi oleh guru. Ya intinya begini. Memang kalau meninggalkan kelas kita harus bagi bahan ajar. Setidaknya siswa-siswa itu ada kesibukan. Tidak tertarik dengan kegiatan di luar. Ini kalau SD, kayaknya SD itu cepat sekali ya, maksudnya masih ada rasa takut atau bagaimana juga dengan guru. Tapi kalau anak SMA, wow,
gurunya ada, siswanya di kantin. Ada juga begitu ya, bahkan ada yang di luar. Tapi asiknya mengajar tingkat SMA, mereka lebih paham arahan guru. Biasanya begitu. Kalau SD itu kita harus on time ya, harus penjelasan berulang-ulang. Memberi pemahaman, pendekatan, ambilkan contoh ini, contoh itu. Agar anak-anaknya itu lebih paham. Tapi jadi di masing-masing jenjang, kesimpulan dari saya, terima kasih ya kakak-kakak yang sudah memberi umpan balik yang hebat, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Kak Darvendi, Kak Nurdin ya. Nanti sebentar Kak Risno dan Kak Nurlan. Nah, yang pengalaman SD, SMP maupun SMA memang beda. Tingkatan sekolahnya saja beda, jenjangnya, usianya. Walaupun kapasitas guru ini mengajar on time, fokusnya hanya satu ke peserta didik, punya juga kegiatan tambahan. Tapi ya itu kembalinya ke situ. Kalau anak SD itu kita harus lebih pingit mereka. Kayak apa ya, pembelajarannya itu secara abstrak. Mau kita adakan mereka ke strategi pembelajaran kontekstual, itu boleh. Tapi gurunya harus lebih gercep lagi ya. Lebih banyak menghadirkan sampel-sampel yang bisa membuka cakrawala mereka untuk berpikir, menelaah materi ini. Itu untuk SD. Jadi pembelajaran sistemnya abstrak tapi secara kontekstual. Abstrak tapi secara keseluruhan. Tapi dibagi per session, tidak. Dan sering gurunya itu harus lebih aktif, tidak boleh capek untuk memberikan penguatan terus. Kalau anak SMA itu lebih simpel lagi. Nah kalau SMP sederhana, pokoknya mereka itu fasenya itu fase sedang. Bukan pada fase mereka harus lebih dipingit, diberikan contoh-contoh yang lebih abstrak secara kontekstual. Dan mereka juga bukan secara apa ya, keseluruhan semuanya yang harus tapi itu fase SMP itu memang fase yang mau dibilang mereka anak-anak bukan, mau dibilang masuk ke tingkat dewasa juga bukan. Intinya mereka ini adalah pra remaja. Dan yang paling banyak mencari jati diri itu adalah anak-anak SMP. Yang paling banyak memberi masalah itu memang. Jadi masing-masing guru saya lihat kalau anak SMA kita gurunya hanya bilang coba kelas MIA 1 kalian semua praktekkan ini ya, nanti Pak Guru akan cek lagi tugasnya sudah selesai atau belum, atau kirim saya lewat Google Classroom kah, Gform kah. Nah itu anak SMA simpel kayak anak kuliah. Jadi simpulannya setiap jenjang beda penerapan pembelajaran, setiap jenjang beda pula pengalaman. Nah bagaimana mengatasi semua problem ini dalam pembelajaran, kembali ke gurunya, kembali ke kreativitas gurunya. Bagaimana memaksimalkan pembelajaran ketika gurunya lagi sibuk, ya kita maksimalkan ada guru pengganti. Itu saja. Nah, ini ya, kemudian kita lanjut ke Kak Risno. Atau masih ada pertanyaan lagi Kak Nurdin? Pas Kak, pas. Terima kasih. Sekarang saya serahkan ke Karisno ya. Tadi ke Kanurlan untuk menanggapi pertanyaan Karisno. Umpan balik dari Karisno. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Pasil. Tanggapan saya jaringan Poli ini hati. Ponelo kasihan ini. Ini yang ditanya oleh Karisno tadi ya, nilai ya. Refleksi nilai ini ya. Bagaimana kita mengenali nilai refleksi guru. Lanjut dulu Kak, lanjut dulu. Bagi saya pribadi, nilai refleksi pada diri guru
yaitu merujuk pada pentingnya seorang guru atau secara rutin merenungkan dan mengevaluasi praktek pembelajarannya setiap selesai pembelajaran. Nah, proses misalnya berpikir kritis tentang apa yang telah dilakukan dalam proses mengajar, apa yang sudah berhasil atau apa yang belum berhasil. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan atau ke depannya untuk peserta didik dalam pembelajaran. Nah, nilai refleksi ini menurut saya ini kan misalnya dalam diri guru itu atau pada refleksi nilai guru itu misalnya kesadaran diri kita masing-masing atau kita sebagai guru, misalnya memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian selalu ingin belajar hal-hal baru dan mengembangkan diri. Jaringan ini, stakanci. Refleksi guru. Nah, ketika Mas Ronden sampai Muhammad kurang keluar masuk di sini. Tidak capek coba kalau orang ini jalan-jalan terus keluar masuk. Hati Allah. Oke, next. Masih ada lagi kan Nurlan? Ya. Itu saja. Nah, dengan nilai refleksi guru ini, kita sebagai guru atau menjadi guru yang efektif dan dalam pembelajaran, nah bisa mengembangkan atau bisa anak-anak kita atau anak-anak didik kita atau peserta didik kita bisa berkembang dalam pembelajaran. Oke, masih ada lagi? Ya, itu dulu dari saya Karisno. Apabila ada tanggapan dari kakak-kakak lain, disilahkan. Atau ada tambahan dari Kak Pasil atau kakak-kakak lain. Silakan Karisno. Baik Kak, terima kasih Kak Nurlan, jawaban yang cukup menarik dan alhamdulillah kita bisa pahami. Kenapa saya tanyakan itu sedikit saya agak sedikit mengangkat hal itu karena yang kita ketahui bersama terkadang sebelum kita mengenal namanya PKG PJOK ini, apa yang kita dapatkan sampai dengan malam ini, sudah kurang lebih berapa hari kita mengikuti PKG PJOK, mindset yang terjadi di diri kita itu bahwa guru-guru olahraga pada khususnya, setelah mengajar itu kita tidak melakukan lagi refleksi, tidak lagi memberikan atau tidak mengetahui sejauh mana kita keberhasilan kita dalam memberikan materi pengajaran. Yang di kita itu hanya bahwa yang penting anak-anak sudah bermain, yang penting orang tahu begini passing bola voli, begini main bola basket, tapi kita tidak melakukan kita tidak melakukan atau tidak mencari tahu bahwa sampai di mana pembelajaran kita ini bisa diserap oleh anak-anak. Sehingganya mudah-mudahan dengan kegiatan PKG PJOK ini dan tentunya dalam hal ini materi refleksi yang malam ini kita bahas ini membuka cakrawala kita khususnya guru-guru PJOK agar bisa
seperti inilah potret pembelajaran yang sebenarnya di PJOK, bukan hanya sekedar gugur kewajiban sebagai kita guru olahraga hanya anak-anak ini bola silakan bermain, terserah mau yang mau pintar yang mau tidak tahu dengan yang tahu, yang penting kalian sudah menggunakan pakaian olahraga. Nah, jadi alhamdulillah dengan kegiatan ini kita saling bertukar pendapat, khususnya dalam melakukan refleksi. Seperti apa yang sebenarnya refleksi yang atau menilai diri kita sendiri ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Terima kasih. Luar biasa, beri aplausnya kakak-kakak. Bagaimana Kak Nurlan? Ya. Sudah pas? Ya, Kak. Bagus ya. Saya senang sekali ya. Maksudnya begini. Ternyata dengan materi refleksi ini, kakak-kakak itu bisa merefleksikan secara sejujur-jujurnya ya, bahwa dan memang itu yang dimaksud dalam PKG ini. Ilmu dalam PKG ini memang luar biasa. Ada banyak hal yang belum kita ketahui, kita akan dapatkan lewat modul ini. Jadi saya support ya, karena dari nalar kakak-kakak sendiri, dari refleksi kakak-kakak sendiri, yang mengatakan yang sebenarnya apa yang dirasakan, apa yang didapat, atau apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kesadaran itu muncul secara intrinsik bahwa kita butuh pembelajaran. Kita butuh mengembangkan diri, kita butuh menaikkan kompetensi kita lewat apa? Lewat belajar. Nah, belajarnya lewat apa lagi? Banyak. Selain lewat PKG ini, banyak referensinya juga. Kita bisa membaca lewat artikel, lewat buku-buku para ilmuwan. Karena menurut ilmuwan ya, belajar hari ini itu berarti untuk masa depan kita nanti, untuk esoknya. Jadi kita belajar hari ini untuk esok. Andai kita berpikiran seperti itu, seperti para ilmuwan, saya belajar hari ini untuk persiapan besoknya. Berarti kita harus menjadi pelaku-pelaku pembelajar memang sepanjang hayat. Bukan berarti, oh saya sudah ASN, sudah saya dapatkan semua yang saya inginkan. Yang penting saya hadir di sekolah setiap hari. Peduli amat dengan PKG kah, pembelajaran kekinian kah, yang berbasis digital kah, atau apa. Jadi dengan mengikuti zaman, karena zaman sekarang ini kan zamannya basisnya itu era digitalisasi, masuk pada era 0.40 ya. Mau kita lewat, kita sebenarnya era digitalisasi ini masuk pada abad 21, pembelajaran abad 21. Nah sekarang lagi sudah masuk pada pembelajaran dalam era 0.4.0 ya. Jadi kalau ada guru yang mengatakan, oh saya ini gaptek, saya ini tidak tahu ini, saya tidak tahu itu. Padahal kesempatan ini terbuka luas. Nah sekarang saya ingin kaitkan dengan sertifikasi kakak-kakak. Di sini banyak calon-calon PPG. Karena memang masih mendalami kuliahnya, belum dinobatkan ya, belum dikukuhkan menjadi penerima sertifikasi pendidik, belum memiliki sertifikat pendidik. Nah intinya seorang guru itu jangan bosan-bosan untuk belajar. Tetapi belajar ini yang bagaimana? Belajar yang bagus itu, belajar yang benar itu dengan cara belajar membaca sambil menyimak dan mengingat. Coba kakak-kakak ikuti tips itu. Bukan saya mau menggurui, tapi itu
Berdasarkan pengalaman saya, ketika saya belajar menemukan suatu hal yang baru, saya bukan hanya sekedar habiskan isinya, saya baca cari lelah saja kalau begitu. Kalau bahasa kita, bahasa gaul ini, bahasa Sulawesi ini Gorontalo, kurang cari lalamu lujo. Membaca yang benar itu membaca sambil menyimak dan mengingat. Jadi 3M, membaca, menyimak, dan mengingat. Ketika apa yang kita dapatkan, kita baca, kita pelajari, kita pahami. Kemudian apa? Level kedua, kita ingat. Kita mengingat lagi, mereview lagi. Apa ya yang saya ada baca tadi malam? Nah, apa langkah M yang ketiga? Membaca, menyimak, dan mengingat. Setelah dibaca, disimak. Apa isinya ini? Dia akan ajarkan ini, dia beritahukan informasi lewat buku ini, lewat media ini saya mendapatkan info mau dibawa kemana ini, maksud dalam pemberitaan ini, dalam informasi yang dibagikan secara tertulis. Jadi kita setelah baca, kita simak, kita pahami, kemudian kita ingat. Apabila 3M itu kakak-kakak ikuti alurnya, insya Allah jadi guru-guru yang hebat. Memang ya kata hebat itu kehebatan milik Allah. Kesempurnaan milik Allah. Tapi kita apa salahnya sih kita bisa menyamai persepsi itu? Kita tidak sempurna, tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi manusia hebat banyak. Hebatnya hebat ini kata umum, ada hebat. Dia hebat dalam membaca, dia bisa menyimak walaupun satu modul dia tahu letak titik komanya. Ada juga hebat tapi hebat membakar lota. Ada hebat kasih bakalai orang. Pokoknya macam-macam hebat ini. Jadi hebat yang bagus, bagaimana cara belajar yang bagus, ya 3M saja terapkan kakak. Kita membaca, kita menyimak, dan kita ingat. Kita mengingat. Ketika 3 langkah itu kita terapkan dalam setiap session, setiap waktu yang ada, kita luangkan, insya Allah kakak-kakak PJOK ini hebat, luar biasa. Mungkin saya malam ini menjadi fasil di sini. Entah ke depannya kakak-kakak lagi yang hebat-hebat lagi. Mungkin bukan lagi fasil, tapi instruktur lah, instruktur nasional. Akan bisa naik levelnya sampai ke asesor ini. Karena apa? Pembiasaan membaca. Tapi ada juga yang bukan hanya membaca. Dia hanya menyimak doang dalam bentuk video. Dia menyimak, kalau hanya dibaca, tutup buku, tidak masuk ilmunya. Ada yang begitu. Tapi dia menyimak, apapun yang disampaikan lewat simak yang positif, yang efektif dia lakukan, dia bisa serap semuanya. Nah, kenapa orang itu bisa seperti itu? Kok dia hanya basimak? Semua kok dia tahu, dia tidak lupa semua ini. Karena pada saat dia menyimak itu, dia pasang baik-baik ya, nalarnya. Instingnya itu lagi di atas. Intelektualnya itu lagi jalan, memang otaknya itu lagi sinyalnya itu berkedip-kedip hijau itu. Memang itu namanya menyimak secara utuh. Dia diam. Bahkan ada kehebatan satu orang lagi, dia bisa mendengar, menyimak dari hasil bacaan orang, tapi langsung masuk semua, terserap dalam kognitifnya dia. Jadi beda-beda ya, kemampuan seseorang, kompetensi seseorang beda. Itu ya. Tapi kuncinya semua ini jika mau sukses dalam kategori apapun yang akan kita hadapi, kita ikuti, biasakan pola positif menjadi satu pembiasaan yang diawali dari keluarga. Bagi kakak-kakak yang sudah berkeluarga, coba biasakan pembiasaan itu positif, membaca, menyimak, dan mengingat. Pasti kalau menyimak, mengingat, semua baku gabung semua di situ. Tapi kita pilih-pilih mana yang lebih positif. Itu bisa diawali dari lingkungan keluarga. Anak-anak, kakak-kakak, kemudian kita terapkan, implementasikan di sekolah peserta didik. Bahkan saya sering ya mengingatkan, coba anak-anak sini, saya lombakan membaca cepat.
Saya langsung setelah membaca cepat saya tanya apa isi dari narasi itu, reading itu. Oh dia begini Bu, begini. Oh ya makasih. Ada yang tidak bisa jawab. Nah baru saya bagi kan. Anak-anak yang cepat mengingatnya, daya serapnya tinggi itu kemampuannya di atas rata-rata. Kalau orang tingkatan menyimak dan mengingatnya itu memang levelnya itu IQ-nya di atas rata-rata. Daripada orang hanya membaca doang, hanya cari lelah. Begitu ditutup buku, tutup laptop, tutup media dan segala macam artikel yang dia baca, coba ditanya, apa yang kau bacain? Tahu, anak so lupa. Pernahkah ketemu orang jawab begitu? Saya so lupa Uti. Tentu apa yang baca ulang dulu. Nah, dia hanya sekedar membaca, hanya ingin mencari tahu. Tapi tidak mau memahami, tidak mau mendalami isinya. Jika dia sudah pahami, dia dalami, kemudian dia terapkan pada dirinya, insya Allah itu baru guru hebat ya. Tapi kakak-kakak ini semua sudah hebat, tapi lebih dihebatkan lagi. Dengan cara itu membaca, menyimak, dan mengingat. Terapkan itu kakak-kakak pada LMS kakak-kakak nanti. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan kedua. Kita tidak diskusikan lagi, tapi silakan diisi saja dalam kolom chat. Baru itu kita tutup ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Kalau yang pertama, mengapa kita melakukan refleksi? Yang kedua, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Jadi di garis bawah situ kata penting ya. Kalimat pertama dan kedua itu mirip, tapi ada yang membedakan situ, ada pentingnya. Nah, sejauh mana pentingnya? Silahkan kakak-kakak. Ini sudah mau hampir 1,5 jam ini. Setelah ini kita tutup ya. Saya senang materi malam ini, jimit malam ini kayak hidup ya. Semuanya bersemangat, bernalar kritis. Saya suka ya dengan refleksi-refleksi yang disampaikan, luar biasa. Semoga bisa menaikkan ratingnya, rating kapasitas kompetensi guru-guru PJOK khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Pembiasaan refleksi kakak-kakak, siswa pun dibiasakan. Dan tanyakan, jangan lupa ya, jangan tanyakan setelah mengajar baik praktek atau diferensiasi konten yang diterapkan, tanyakan apa yang anak-anak dapatkan pada pembelajaran hari ini. Apa yang menjadi tantangan anak-anak, apa hal yang menarik, apa yang harus dikembangkan, yang belum sempat Pak Guru sentil, Pak Guru kembangkan. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu refleksi, baik secara lisan maupun tertulis sudah bisa masuk dalam instrumen penilaian dalam asesmen. Asesmen pada akhir pembelajaran. Asesmen ini kakak-kakak dua, awal dan akhir. Itu masuk asesmen formatif, bukan sumatif. Kalau dalam Kumer, asesmen sumatif itu UTS, UAS, evaluasi ulangan harian. Tapi kalau formatif, asesmen awal dan asesmen proses. Nah, akhirnya bagaimana? Refleksi. Karena dalam Kumer itu tidak selamanya menghendaki angka, tapi deskripsi. Kalau kakak-kakak suka dibukukan, dibuatkan tabelnya, kakak-kakak akan mendapatkan dalam LMS. Coba rajin-rajin buka LMS. Ada di situ semua. Silakan ya. Diisi saja dalam kolom chat. Pertanyaan tadi itu mirip, tapi di situ ada kata penting. Mengapa penting? Bagi guru PJOK itu sangat penting untuk melakukan refleksi. Itu yang ditanyakan. Kata penting, sejauh apa sih pentingnya? Bagi saya seorang pengampu PJOK. Tentu penting, kepentingan buat Pak Risno beda, penting buat Karul Nurlan beda, Kak Darvendi beda, ya masing-masing ya beda. Begitu. Silakan.
Ini maksudnya. Penting, kata penting itu penting buat saya karena begini bla 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 ya, simpel saja ya. Kata penting itu yang harus ditekankan, dimunculkan dalam refleksi terakhir ini. Ya, terima kasih Karisno sudah masuk. Ayo yang lainnya semuanya ya, baru saya tutup Jimit malam ini. Ingat, hari Selasa kita 3 JP full. Jika dimulai malam, usahakan maksimal ya, kalau 9.30, 19.30, ayo langsung on time supaya cepat selesai karena ini 3 JP. Ini saja 1 JP sudah jadi 1 jam setengah. Kak, boleh saran Kak Iya, silahkan. untuk Jimit kita yang berikut, bisa tidak kita ambil di jam sekolah Kak? Artinya mengantisipasi jangan sampai senakan ini saja cuma 1 jam sudah agak molor jaringan. Insya Allah kalau kita diambil di waktu sekolah kan, alhamdulillah untuk SD, SMP, SMA itu kan sudah punya SPT, dan saya yakin dan percaya kepala sekolah pasti sudah merekomendasi untuk memberikan dispensasi ketika ada Zoom seperti ini dilaksanakan di jam pembelajaran. Sehingganya yang kedua juga mungkin akses internet juga sangat mendukung ketika kita ada di sekolah, karena mungkin juga dengan alasan teman-teman kalau di luar jam pembelajaran mungkin ada pekerjaan lain yang bisa menyebabkan ketidakhadiran teman-teman di Zoom. Mungkin ini saran Kak. Iya, bagus sekali ya sarannya Karisno. Sekarang saya kembalikan ke kakak-kakak yang lain. Sepakatnya jam berapa? Jam 1 kah? Atau jam 2? Atau kita mulai jam 2 ya? Karena saya harus kembali dari Ponelo, saya tidak bisa Jimit di sana. Di sana jaringannya, aduh, nantinya saya terlempar. Kasihan lagi kakak-kakak, bagaimana harus ulang-ulang kali masuk ke link. Jadi saya harus fokus. Mungkin jam 2 ya, boleh. Jam 2, jam 3, jam 4, ya boleh. Ya, terima kasih Kak Darpendi, bagus ya. Yang lain ayo gercep supaya kita langsung tutup. Oke, punya Kak Arman sudah masuk, terima kasih. Ayo yang lain. Kesepakatannya bagaimana? Mau jam 1, jam 2 kan jam 1. Kalau saya tour dari sana jam 12, biasanya lamanya itu menunggu perahu. Itu lagi. Jadi ya kita ambil jam 2 lah. Bisa ya jam 2? Kalau pagi tidak bisa Kak. Kalau pagi jam pelajaran baru awal itu kasih penyemangat siswa. Karena saya harus menghindar, saya harus ke rumah. Di rumah kan pusat wifi. Jadi sedangkan ini di rumah langsung induknya, servernya di sini. Sering itu saya ini laptop koneksinya merah. Karena banyak pengguna atau memang kapasitas laptop terlalu banyak muatan, jadi nanti saya mau ganti laptop. Mau tunggu dulu yang bunyi kemari masuk di ATM. Gimana mungkin jam 1 setuju Kak. Jam 1? Ya, supaya tidak ada yang tidur. Boleh juga. Berarti saya semua OTW dari sekolah, pamitan kepala sekolah 11:30 lah. Tidak bisa saya jam 12 baru perjalanan, saya menunggu perahu. Saya sampai di rumah masih ngos-ngosan, panas, langsung presentasi, blunder semua itu.
Ya, sebenarnya maksimal 1:30 lah. Ya, artinya Nah, kita ya, mulai jam 1, on-nya jam iya, 1:30 atau jam 2 lah, Kak. Artinya kelas persiapannya dari misalnya, jam 1. iya begini, kelas saya buka jam 1, ya silakan kan ini orang lagi pamitan kepala sekolah lagi mau karena memang tadi Ibu Kabit, saya bincang-bincang dengan Ibu Kabit, katanya memang sudah di-share ke seluruh grup kepala sekolah pada saat mau fasil atau peserta PJOK itu mau adakan Zoom diberi ruang. Langsung disuruh minta izin saja sama kepala sekolah. Yang penting karena kalau saya bilang kan saya harus pulang ke rumah itu saya cari jaringan. Kalau peserta yang bolak-balik, tak lempar-lempar tidak masalah. Tapi kalau saya fasil yang keluar masuk, nauzubillah. Bagaimana dengan link tak lempar-lempar ini kasihan. Ini yang jadi mas. Jadi kalau peserta hilang-hilang koneksi ya masalah wajar. Tapi kalau fasil, karena di sini saya pakai 2, yang satu untuk ini laptop untuk presentasi, yang satunya ya untuk pantau aktivitas peserta. Nah kalau akun premium ini yang terlempar, yang satu error, nanti saya buka link lagi, bikin Jim, kakak keluar semua, masuk lagi. Kalau saya pakai wifi di Ponelo itu, memang ini kasihan contohnya Kak Nurlan. Dengan siapa tadi? Kak Muhammad itu ya. Itu coba tanya dengan Kak Masrung, kalau tidak capek mereka bolak-balik jalan-jalan dari luar ke dalam, luar ke dalam. So, saya so pusing balia ini keluar masuk hati Allah. Saya Memang mendorong waktu ada sekolah itu, Kak, kalau buat keluar masuk. tadi saya lihat ada Kayu Farlin ya, gabung ini. Ya, sempat masuk tadi, Kak. Sempat masuk, Kak. Ini saya ada WA dia, tapi tak keluar lagi, Kak. Oh, nanti kalau dia belum terlalu fit, cuma jangan sampai 3 merah ya. Saya ingatkan ini, jangan sampai 3 melewati batas 3. 3 kali tidak jimit, 3 kali tidak mengirimkan tugas secara berturut-turut. Wow. Saya akan memberi nilai yang bagus, tapi bagaimana juga ada yang memantau langsung. Ya termasuk di sini ada Kak Admin, Kak Ruslan ini beliau pantau LMS, besok beliau memang on time kelas Puhwato dengan Bu Alemo, 3 kelas itu. Saya mujur, saya masih libur untuk besok nanti hari Selasa. Tapi Puhwato 3 kelas beliau ini. Pantau LMS-nya, fasilnya. Luar biasa ini Kak Ruslan. Jadi bagaimana saya memberi nilai, sementara orangnya tidak mengirim tugas, orangnya tidak hadir. Ya kasihan juga ya, saya ini ingin semua peserta lulus dengan nilai yang bagus. Tapi bagaimana saya ada bukti fisik, rekam jejak saya juga ada di LMS saya. Bukan hanya adminnya yang melihat, tapi Satker, Satuan Kerja, program, BGP maupun Kemendikbud memantau. Jadi saya tidak bisa merekayasa, saya tidak bisa. Cuma saya mintakan kakak-kakak semangatnya kalau bisa tugasnya dikirim sebelum due date. Itu ya. Kalau memang memenuhi dan lihat, perhatikan ya, setiap membuat tugas lihat rubrik. Kalau dimintakan situ ada 6 rubrik harus terpenuhi dalam tugas, penuhi. Kalau hanya 3 berarti nilainya juga hanya sebagian. Saya tidak bisa mengklik-klik, kan semua nilai ini ada yang memantau, ada admin, BGP, Kemendikbud. Ini ya saya beritahukan. Oke lah, misalnya tugas masuk sebelum due date, berarti belum merah. Tapi begitu saya lihat dinilai sesuai rubrik, 6 yang diminta hanya 4 item termuat, hanya 3 atau 2. Ya berarti kasihan saya walaupun ingin memberi nilai 100, ya tidak bisa ya. Jadi, tapi saya juga, maksudnya kami itu bersama Fasil, di grup kami itu, kami sepakat jangan pelit nilai. Itu yang kami pegang, kami tidak akan pelit nilai. Tapi ayo kerjasama yang baik, Fasil dengan peserta. Jika ada yang diragukan, di sini ada ketua kelas yang sering mengirim tugas ini lebih dulu. Kak Arman begitu, Kak Nurdin. Boleh tanya ke peserta kalau tidak enak dengan saya pun mau dijawabin, mau Ibu, tolong Ibu saya tidak, iya saya akan beritahukan tips-tipsnya.
Nanti setelah ini saya langsung kirim ya di grup kelas video yang disarankan oleh Karisno jadi referensi kakak-kakak ya. Kalau boleh lebih dimodifikasi lagi supaya lebih keren. Karena itu akan dimuat di medsos, di kanal YouTube, semua melihat. Bukan hanya Mendikbud yang menilai, melihat BGP. Tapi semua se-Indonesia. Semua peserta ini melihat ini. Oke ya, sudah mengirimkan di kolom chat. Nanti kita akan lanjut bincang, tapi saya akan matikan record dulu ya. Kalau ada yang perlu mau dibahas terkait kostum atau apa, ya. Oke. Ya, saya akan tutup. Tunggu sebentar ya, saya stop sharing dulu. Ya, ini adalah pada akhir sesi kita ya. Yang pertama itu kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian mengimplementasikan, itu langkah kedua, harus mengimplementasikan agar ilmunya tersalurkan, jangan ilmunya diumpetin sendiri. Dibagi pula bagi guru-guru lain yang belum berkesempatan hadir, mengikuti, punya peluang ikut PKG PJK. Karena selesai kakak-kakak ini kami masuk lagi di PKG BI kakak-kakak. Bahasa Inggris, sama juga 3 bulan. Jadi angkatan pertama kakak-kakak yang bersyukur PKG PJK ini prioritas angkatan pertama. Setelah itu PKG BI, kemudian PAUD. Nah, menyusul lagi mapel lainnya, mungkin ada BK, ada IPA. Ini program memang berkesinambungan. Ya, siapa tahu kakak-kakak ini bisa jadi apa ya? Persiapan untuk stok ke depannya jadi orang hebat. Saya senang kalau anak-anak didik saya di kelas ini yang wow, hanya jadi pasil, jadi instruktur, jadi asesor. Intinya begini, saya bagi tips. Ayo kita belajar, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Mau dalam keadaan apapun, jika punya kesempatan, ayo belajar. Dan ingat 3M, membaca, mengingat, dan menyimak, dan mengingat. Ikuti langkah itu. Kemudian yang kedua, jika ingin sukses, jangan takut dengan tantangan. Setinggi apapun, sesulit apapun tantangan yang ada di depan kakak-kakak, ayo diterobos. Jangan pernah takut, dan jika sudah melangkah jangan pernah melihat ke belakang. Orang yang sering melihat ke belakang adalah ciri-ciri orang yang sulit untuk menjadi orang sukses. Jika kita tidak coba, kapan kita akan mengetahui bermanfaat atau tidak? Dan setiap program yang kakak-kakak jalani itu manfaatnya kembali ke diri sendiri. Mungkin belum hari ini, ilmunya bermanfaat, pengetahuannya tambah, wawasan lebih luas. Dan yang terakhir ya kesejahteraan meningkat. Karena ini adalah program Kemendikbud, program prioritas. Angkatan pertama, setelah ini jadi PKGBI lagi, bahasa Inggris. Jadi sama ini ya, memang mau ditingkat, digenjot baik-baik ini kompetensi guru di Indonesia. Karena Pak Menteri itu diapresiasi di PBB, luar biasa. Sepak terjangnya Pak Menteri ini. Semoga beliau masih mau menjabat terus pada presiden terpilih nanti. Nah, luar biasa gebrakannya beliau ini. Oke ya. Saya tutup, ini sesi terakhir. Jadi siapa lagi yang bergiliran mau memimpin doa? Jangan lupa foto bersama ya. Kan Nurlan dulu. Oh iya. Coba kan Nurlan. Kan Darvendi sudah ya? Kak Masrun juga belum. Ustadz Masrun belum. Kan Nurlan bisa pimpin doa? Lagi ini. Oke, ini Ustazah yang akan pimpin kita semua ini. Dan Nurlan, bisa pimpin doa? Jaringan ini. Kak Arman pernah pimpin doa? Belum.
Coba ke Arman dulu, jangan langsung. Nanti hari Selasa baru giliran Kak Nurlan supaya sudah ada persiapan. Jangan dadakan bagi ibu-ibu. Mau karena sok. Halo Kak Martin. Oke, Kak Arman dulu yang nanti Kak Nurlan hari Selasa ya. Ya, benar. Ya, siap, Bu. Iya. Jaringan ini. Oke Arman, mana Jo? Saya apa kan Nurlan saya? Kan Nurlan. Arman dulu. Ke Arman dulu. Siap, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. selesai materi yang luar biasa bagi kita. Sebelum kita akhir, mari kita tutup dengan berdoa supaya berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya berkah untuk diri sendiri maupun peserta didik. Ya. Terima kasih Kak Arman yang sudah memimpin doa. Insya Allah Kak Nurlan hari Selasa ya. Dan kita mulai jimit. Kalau jam 1 kayaknya belum bisa. Karena saya lagi perjalanan. Kayaknya 1:30 ya. 1:30 kita bisa. Tapi kelasnya ya paling 1:30 jam 2 lagi. Ini efektif semua. Oke, foto bersama dulu. Kemudian saya tutup rekornya. Oke, gaya apa? Oh, ini Salam gaya. olahraga. Salam olahraga. Ayo, pimpin ketua kelas. Salam olahraga, ayo. Salam olahraga. Jaya. Salam foto. Foto Arman. Semua habis gaya tidak ada. Di foto ini. Apa ini Jo? Sudah. Oke. Oke. Terima kasih untuk fotografernya. Jadi saya tutup dulu ya.